Cuman masalahnya kalau ada masyarakat kita yang jadi korban, kita jadi prihatin kan ya. Jadi uang yang sudah dikumpulkan sedikit-sedikit gitu, Betul. nanti malah salah dalam berinvestasi gitu. Dan itu kalau kita hampir setiap hari itu coba di Google, kan pasti ada ditipu arisan, ditipu macam-macam ya gitu ya. Nah ini yang prihatin, makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dulur Iwa yang jauh mendekat, dekat merapat, rapat menekap. Keberkahan dan kesehatan selalu bersama kita. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Amin. Semangat banget Kak Ari. Semangat dong. Harus semangat ya. Harus semangat. Wah, luar biasa. Tapi sebelum itu, ini hari ini yang spesial banget. Pakai telur ya, dah? dulur. Enggak dong. Oh iya Pakai karet dua aja. Wow. Selamat datang dulur Iwa dan juga pemirsa PAL TV. Balik lagi sama kami di podcast Kejari sama Asi dan Ari. Andeca, andeci, ya bora, bora bori. Oh, bukan komedi gitu. Oh bukan ya. Oke. Tapi ada lanjutannya Kak Ari. Nah denger dak? Boleh. Tentunya hari ini sudah hadir tamu yang mengedukasi. Alangkah senang hati ada Pak Untung di sini. Untung terus gitu ya. Siapakah beliau? Nanti kita bakal kenal-kenalan. Tapi Kak Ari, ini Caknya Mas ini lagi apa? Memang hidup ini penuh masalah, Cak. Iya, ini penuh masalah. Aman kesini pasti ada masalah. Apakah Kak Ari bisa memberikan solusi? Karena tiba-tiba padahal Asi tuh udah pernah pinjol Kak. Udah pernah pakai pinjol. Nah, ternyata KTP Asi itu dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab Kak. Dipakai pinjol. Pinjol tuh yang kalau kena goco benjol itu. Benjol. Itu Yang pinjol tuh untuk kita nak pergi kemana-mana, tinggal telepon pinjol. Nah, Itu ojol, bener ke dulu dong. oh ya Harus- itu ojol. Cuman memang KTP itu jangan di-share-share. Iya loh Kak. Jadi apa ya Kak ya solusinya? Tapi kan bingung ya di telepon gitu. Itu berapa banyak nih memang? Kalau itu pakai kakak talangi weh. Kemarin tuh katanya minjem 2.000 ujinya tuh. 2.000 Iya. Pinjol apa bayar parkir itu? Oke luar biasa. Nah. Dan tentunya ini pasti banyak ya permasalahan-permasalahan Kari yang seperti yang Asi alami ini. Dan apalagi yang sekarang itu yang di 2023 sangat amat banyak sekali viral dan banyak tertangkap juga ya. Banyak pasal 2 jadi 1, tangan 2 jadi 1. Iya ya. benar. Nah, hari ini kebetulan pas yang ada bisa membuat mencerahkan Wah. permasalahan-permasalahan yang kau sebut ke tadi. Oh, bisa mencerahkan. Bukan sunscreen dong. Bisa mencerahkan. Bukan skincare. kaleng-kaleng. Hah? Bukan kaleng-kaleng. Siapakah beli? Karena memang tema kita hari ini dulur-dulur Iwa dan pemirsa PAL TV dimanapun berada, peran OJK dalam pengawasan dan investasi. Nah, jadi sudah hadir juga hari ini Kepala OJK Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Bapak Untung Nugroho. Selamat datang Bapak, salam sehat luar biasa. Dan assalamualaikum Bapak. ya, assalamualaikum, terima kasih Kak Ari, Mbak Asih ya. Iya Mbak. Kak Asih, Kak apa Mbak? Saya namanya Asi tapi biasa dipanggil sayang Pak. Oh sayang. Masuk. Pas. Tapi Pak Untung nggak sendirian di sini pemirsa. Ada Ibu Andes Novitasari ini selaku Kabak Kemitraan dan Edukasi Perlindungan Konsumen. Selamat datang Ibu. Salam sehat. Sehat. Harus banget ya, luar biasa. Tapi Pak Untung sama Bu Andes ini kan cerah-cerah ya, kayak sejahtera banget. Kalau pagi-pagi tuh olahraga apa ya? Kalau ini biasanya memulai hari itu membaca buku kah? Atau mungkin ngopi dengan pisang goreng atau Kayak gimana? membaca buku adalah bagian dari olahraga. Iya, maksudnya memulai aktivitas gitu loh. Itu. Iya. Ya kalau pagi olahraga, lari 3 kiloan gitu. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Besar ada betis, Pak. Enggak ada. Kalau Bu Andes kalau memulai hari apa sih biasanya masak?
dimulai dengan bismillah. Nah, Wow. Masya Korban film ini. Dimulai dengan bismillah ya. Berarti waktu dilamar dengan bismillah juga. Oh iya dong. Iya dong. Dan mahar ya. Pak Untung kalau ngomong ini kan Pak Untung kan sebagai orang nomor 1 ya di OJK. Di 5 provinsi yang langsung Bapak pegang gitu ya. Pak, saya mau tanya dong Pak, kepo aja sih Pak sebelum kita ke tema. Kalau malam-malam sebelum tidur apa sih yang dipikirkan oleh Kepala OJK di 5 provinsi besar di Sumatera Selatan dan sekitarnya? Iya, betul. Tunggu dulu Pak, Iya. sebelum menjawab kita kenalan dulu. Kau Nggak kepo, kepo soalnya kenal. kalau ini kan Pak tiap Iya. malam besok bisa dah ya bayar cicilan. Kalau ini kan gitu ya Pak. Sebelum itu kita kenalan dulu Pak. Pak Untung ini siapa Bapak sebenarnya? Saya sebenarnya udah cukup lama kenal Palembang tuh. Oh, iya. Jadi saya waktu staf di Bank Indonesia dulu tahun 2000 kok 2000 ya malah 98 itu waktu ada krisis moneter. Yang banyak demo tuh Pak. Banyak demo Iya. di Palembang itu belum ada tuh bangunan gedung yang bagus-bagus kayak gini. Saya udah di sini itu waktu itu. Jadi ada perusakan gedung, pembakaran. Saya udah jadi staf di Bank Indonesia Palembang waktu itu. Jadi belum ada MRT, belum ada jaga baring. Kirain ikut demo Pak. Jadi waktu itu Palembang itu terkenalnya tujah. Jadi waktu saya kan dari Jawa ya. Nggih. Saya ditugaskan ke Palembang itu semuanya stres. Waduh, di Palembang Takut mati. Iya, takut mati. Takut ditujah. Takut ditujah gitu. Jadi waktu saya ke Palembang, waktu itu juga pesawat masih jarang ya, dari ke Jakarta dulu baru ke Palembang. Saya waduh ini saya bisa ditujah orang kan gitu. Tapi rupanya begitu di Palembang semuanya malah baik-baik ya waktu Aman-aman itu. Tidak seperti yang diceritakan orang Pak ya. Tidak seperti. Iya, apalagi lagi Malah- makan cuko. Wow. Malah orang Palembang tuh kayak orang Jawa, halus-halus ya. Mada. Kayak Kak Aseh ini kan halus kan. Wah, bedio. Oh Bapak Pak Untung ini orang Jawa ya Pak? ya? Iya. Jawaban dari doa-doaku Pak. Wah, masuk. Oh ya, dompet. Ini luar biasa jadi Jadi pernah saya staf di Palembang, kemudian dari Palembang ke Jakarta ya. Kemudian ya singkat cerita tahun 2012 tuh ada undang-undang baru yang mengamanatkan harus ada OJK. Jadi saya di Bank Indonesia itu sebagai pengawas bank gitu. Saya ditugaskan ke OJK untuk tugas yang sama mengawasi bank. Nah, waktu itu saya ditugaskan di di OJK Semarang gitu. Oh, jadi OJK itu Tahun baru 2012 Pak, ya? 2012 OJK Baru itu. ya. Jadi tugasnya itu mengambil alih kerjaan Bank Indonesia dan kerjaan Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan pengawasan. Iya, oke. Jadikan satu. Tapi OJK itu tusinya sendiri apa sih Pak? Tugas dan fungsi sebenarnya kan kita udah banyak tak tahu kan Bu ya. Tahunya Iya. kalau buka aplikasi ada tulisan OJK. Iya. Ojek siapa? Ojek. Ini kan. Ojek online. Ada ojek, dikit-dikit OJK. OJK siapa nih? OJK tuh budak mana maksud aku tuh kan? Ada kalau namanya kan. Iya. Jadi sebelum 2012 kan pengawasan bank, pengawasan BPR gitu ya. Itu kan di Bank Indonesia. Terus pengawasan pasar modal. Pasar modal yang jual saham, jual obligasi, Oh iya. reksadana. Itu ada di Kementerian Keuangan. Terus pengawasan leasing, pegadaian, asuransi itu ada di Kementerian Keuangan. Terus di Undang-Undang Nomor 21 itulah disatukan jadi satu. Di OJK namanya. Otoritas Jasa Otoritas Keuangan. Jasa Keuangan. Oke, baik Nah, berarti itu seperti itu awalnya. dan juga Palembang ini bukan tempat yang baru ya Pak ya. Sudah punya cerita Ya, tersendiri ya kebetulan berarti. sebetulnya saya sebelumnya udah pernah. Makanya ketika tahun 2020 saya ditugaskan sebagai kepala OJK di Palembang. Membawai 5 provinsi Pak ya. Tetapi Palembang ini kantor koordinator. Koordinator. Jadi membawai 5 provinsi. Wah, Masing-masing tuh. provinsi ada kantor-kantor tapi kelasnya di bawah Palembang. Oh. Jadi di bawah koordinasi. Wilayahnya berarti di bawah Palembang yang provinsi Iya, itu Pak ya. iya. Provinsi apa aja tuh Pak? Di bawah Sumsel Ada ya Pak? Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera, Bangka Belitung.
Belitung. Kanan. Sama Sumatera Selatan sendiri. Oh, Sumatera. Wow, Itu. luar biasa ya. Berarti Bapak ini udah sering dong Pak ngirup cuko. Oh iya. Udah sering ya Pak. Nah itu cuko. Ngirup pindang gitu ya Pak. Cuko, pindang. Nah itu ada cerita sendiri tuh. Nah, cak mana itu Pak? Jadi waktu saya pertama kali ke Palembang, 3 bulan pertama perut saya sering kembung. Perut saya sering kembung, bener kembung. Banyak makan angin. Nggak tahu kan. Sering kembung. Karena sering kembung saya bawa ke itu Siloam. Siloam, dokter Siloam. Terus ditanya, "Bapak orang mana?" katanya. "Saya orang Jogja, Pak." Dokternya kaget. "Oh, Jogja ya? Saya dulu kuliahnya di Jogja," kata gitu. "Loh, kenapa, Pak?" "Kalau di sini makan apa?" gitu. Saya bilang, "Oh, makan pempek enak banget, Dok." Saya bilang gitu kan, pempek. Terutama saya senang tekwan tuh. Oh. Itu kan kan sehat tau, Dok, enak tekwan, kayak enak kan gitu ya, seger. Iya. Nah, terus itu makanya perutnya kembung gitu. Gara-gara makan itu. Kata dokter. Tekwan. Iya, karena di tekwan katanya ada cukonya ya, ada cuko, ada. Begitu saya mengurangi itu, ya benar perut saya berkurang kembungnya. Tapi sekarang sudah terbiasa Pak ya. Tapi lama-lama ya terbiasa lah. Sekarang Iya, udah luar biasa. tekwan nggak masalah. Jangan-jangan jodohnya orang Palembang Pak? Oh dia biasa Enggak, ya. kan lah dari Palembang balik jodoh dari Palembang. Cak itu Kak Ari, kalau kembung ke dokter, ke rumah sakit. Ini kalau kembung Pak, makernya disantet Pak. Makernya ke dukun, aduh yang guno-guno. Cak itu Kak Ari, jangan Penyakit aku overthinking. cuma singkok. Apa? Buntu. Oh, kalau buntu ke spesialis jantung. Palembang nggak ada santet, adanya tujak. Iya benar tuh. Jangan bener. Sedikit lagi. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Untung, ini kalau tadi kita kenalan dulu nih sama Ibu Andes Novitasari selaku Kabak Kemitraan dan Edukasi Perlindungan Konsumen yang selalu nemenin Pak Untung dan jadi pelengkap ya Pak Untung. Wah, dia yang utama tuh. Wah, caknya sisi dikit ganti ke Pak Untung gitu. Nggak dibaiki dulu, Jo. Kan dibaik ya. Iya. Cak mana Ibu? Dari Mas tadi kan Pak Untung menjelaskan saya itu dari Bank BI, tiba-tiba masuk ke OJK. Sedangkan Ibu sendiri apakah dari backgroundnya Bank BI juga? Oh, Atau memang penerimaan seperti instansi-instansi lain? oh. Jadi kalau saya sendiri tadi kan Pak Untung jelasin ya, OJK itu kan dari Bank Indonesia, satu lagi dari Kementerian Keuangan. Ya. Pak Untung dari Bank Indonesia, kalau saya dari Kementerian Keuangannya. Oh, Jadi, Kemenq. Dari Kemenq. Pinter Ibu ini pasti. Aku tidak lolos soal masuk situ. Langsung nih Bu Sri Mulyani inget ya. Dulu nih. Ya, jadi dari Kementerian Keuangan yang tadi disebutin memang khusus di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Jadi dulu saya di Jakarta. Karena Bapak Pamela itu kan cuma ada di Jakarta. Tapi kemudian OJK yang ada di daerah ini baru terbentuk kira-kira 2014 ya Pak ya. 2014 saya kesini sekitar tahun 2016 gitu. Jadi setiap dulunya kalau OJK di daerah itu kan memang hanya melaksanakan fungsi bank saja. Tapi sejak tahun 2014 jadi nggak bank doang. Jadi sudah ada pengawasan leasing, asuransi, nah udah masuk situ. Jadi makanya di setiap daerah itu semua pengawasan industri jasa keuangan udah bisa dilayani oleh OJK. Nah, Bu, fungsi pengawasan seperti apa yang dilakukan OJK, Bu? Oke. Baik bank maupun non-bank. Non-bank ini mungkin leasing ya. Iya. Leasing Iya. ataupun yang Pembiayaan leasing, Pembiayaan, asuransi. asuransi, rentenir itu ya. pegadaian. Bank Mekar, Bu, Bank Mekar. Bank Mekar, PNM Ya, ya. Ibu nggak tahu. Tahu. Soalnya enggak pernah minjem aku nih. Alhamdulillah bercukupan terus aku nih. Nggak boleh sombong. Masalahnya Bank Mekar tuh memang untuk ibu-ibu. Iya. Nah, dekat rumah aku baru bangun caknya. Sudah jangan lanjut Bu. Jadi kalau OJK tadi kan ditanya sama Kak Ari. Tuh si OJK tuh apa sih? Iya, benar. Nah, kita tuh punya slogannya 3M. Mengatur, mengawasi, melindungi. Nah, yang diatur, diawasi itu adalah seluruh lembaga jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal atau industri keuangan non-bank. Yang industri keuangan non-bank tadi banyak macamnya, gadai, asuransi, dana pensiun, pinjol. Nah, itu masuk BPJS.
itu masuk dalam yang industri keuangan non bank. Nah, yang dilindungin itu ialah konsumen dan masyarakat. Konsumen kan yang bagi menggunakan produk keuangan tadi. Nah, yang masyarakat ini yang calon-calon yang akan menggunakan produk layanan itu kita lakukan perlindungan. Tapi perlindungannya itu mungkin dari sisi edukasi, pencegahan. Tapi kalau sudah jadi konsumen, maka perlindungan kita itu lebih ke arah perlindungan konsumen agar konsumen ini hak kewajibannya itu ya terpenuhi. Kalau pengawasan kita melakukan ya pemeriksaan ya, pengawasannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung, bisa on-site langsung ke lapangan, bisa melalui off-site, melalui laporan-laporan, pemantauan dan lain-lain gitu. Oh begitu, jadi ada 3M ya Bu ya, mengatur, mengawasi dan melindungi. Betul. Ih luar biasa. Tapi kan tadi Ibu juga sempat mention bahwa kalau tema kita hari ini investasi, apalagi yang di 2023 investasi bodong itu sangat marak sekali. Nah, gimana tuh Bu respon OJK mengenai investasi bodong tersebut? Respon OJK ya tentunya kan investasi ini kita lihat dulu ya. Investasi ini kan banyak macamnya. Apakah dia memang ada di lembaga keuangan formal atau yang ilegal, yang bodong tadi? Kalau lembaga keuangan formal kan investasinya itu macam-macam. Ada yang di bawah pengawasannya OJK, ada yang di bawah pengawasannya Bapepti gitu. Bapepti itu yang komoditi berjangka ya, forex dan lain-lain itu di sana. Tapi kalau yang 3 lembaga jasa keuangan yang saya sebutkan tadi itu di bawah pengawasannya OJK. Nah, yang investasi bodong, nah ini investasi bodong itu sebenarnya dulu itu masuk ke ranah penipuan ya secara umum, pidana umum. Namun demikian jangan mentang-mentang dia pidana umum jadi lembaga otoritas itu nggak peduli gitu kan. Nah, pemerintah itu peduli, jadi kita itu sebenarnya udah bentuk namanya, kalau dulu namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi sudah sejak tahun 2006 lah kurang lebih. Satgas ini terdiri dari ya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan, masuk di situ APH. Ini memberantas yang para oknum-oknum yang mengatasnamakan investasi dari lembaga jasa keuangan padahal dia bodong gitu. Jadi kayak mau dimodusin. Nah, itu bagi yang melakukan kegiatan investasi tanpa izin itu kita yang lakukan penindakan tadi. Tapi karena kewenangan kita terbatas, makanya sifatnya kan koordinasi antar lembaga jadinya. Nah, sekarang kita udah diperkuat dengan undang-undang penguatan dan pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang P2SK tahun 2023. Di situ udah ditegasin bagi siapapun yang melakukan kegiatan investasi ya yang tanpa izin itu udah dikenakan sanksi pidana, baik denda ataupun penjara gitu. Dan sekarang namanya udah Satgas Pasti gitu. Satgas Pasti. Iya. Itu singkatan juga Bu? Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Wow. Berarti ada kalau di instansi vertikal kan ada PPNS-nya Bu, penyidik. Iya. Di OJK ada juga. Kalau keluarnya undang-undang nomor 2 yang tahun 2023. Ada sih, kita punya satu satker sendiri khusus memang Departemen Penyidikan Jasa Keuangan. Ya, berarti ada kan? Ada. Baru. Karena undang-undangnya kan baru 2023. Kalau sebelumnya tuh kalau waktu Kemenkeu kan kita karena PPNS ya. PPNS. Pada saat OJK kan kita punya penyidik yang ditugaskan di OJK. Dari mana itu? Dari kepolisian. Tapi kita juga punya dong dari kejaksaan. Jadi kita ada penyidik Polri, ada penyidik jaksa yang ditugaskan di OJK. Jadi untuk membantu fungsi penyidikannya OJK tadi. Oh, oke, luar biasa. Tapi Pak, kalau Asin mau ke Pak Untung nih Pak. Kan sekarang itu kan masyarakat ini kalau untuk ekonomi was-was ya, ada yang was-was terus, tapi ada juga yang makin marak nih investasi-investasi ilegal itu dan lain-lain. Kalau menurut Pak Untung nih, di Sumatera Selatan sendiri atau di 5 provinsi yang dalam naungan Kota Palembang itu gimana tuh Pak? Nah ini tadi terkait pertanyaannya Kak Asih tadi, kalau mau tidur ngapain? Oh iya, jadi mikirin apa gitu ya Pak? Saya kalau mau tidur sering browsing Google. Sumatera Selatan investasi bodong. Iya. Saya selalu
memang khawatir gitu ya, khawatir karena investasi bodong itu nggak akan hilang dan akan nambah terus. Betul. Cuman masalahnya kalau ada masyarakat kita yang jadi korban, kita jadi prihatin kan ya. Jadi uang yang sudah dikumpulkan sedikit-sedikit gitu, Betul. nanti malah salah dalam berinvestasi gitu. Dan itu kalau kita hampir setiap hari itu coba di Google, kan pasti ada ditipu arisan, ditipu macam-macam ya gitu ya. Nah ini yang prihatin, makanya kejadian ini terjadi hampir semua ya, bukan hanya di Palembang. Cuman karena Palembang 5 provinsi tadi menjadi wilayah saya kan, paling tidak saya harus tahu ya gitu. Betul. Ya. Paling tidak, dan memang banyak. Iya. Bukan hanya Palembang, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung aja yang pulau tersendiri juga banyak Pak. Malah Bangka Belitung orang yang punya hasil timah, uangnya nggak ditabung malah diinvestasikan, kemudian pengelolanya nggak amanah kan gitu kan. Nah ini yang menjadi PR kita, bahwa investasi itu tadi Bu Anda sudah nyinggung ya, singkatnya kita sekarang ini kan hidup di dua alam ya. Jadi alam pertama itu alam beneran nih, alam sekarang ini yang kita hadapi, alam nyata. Di alam nyata ini kita udah disiapkan banyak sekali alternatif investasi. Betul. Ada, kita kalau punya uang bisa dititipkan di bank ya. Bisa dibelikan emas, ya kan? Bisa dibelikan properti. Tapi ada juga yang usaha sendiri, bikin rumah makan Padang, rumah makan Pindang, itu kan investasi juga. Ya. Tapi ada juga yang nggak punya keahlian, sehingga uangnya dititipkan ke orang yang nawar-nawarin kan. Misalnya di Sumatera Selatan tuh kemarin ada yang jualan mukena, ada apa kalau di IG itu istilahnya apa Bu Andes yang di IG itu, yang suka nawar-nawarin di IG kan ada itu. Iya, benar. Nawarin, ada juga yang kemarin sempat nawarin ternak lele ya kan. Oh iya. Ada yang nawarin mengatasnamakan FEC, jadi jual beli. Oh iya. Jual beli online, jadi kita beli barang ke Amerika, jual lagi ke Eropa, dia dapat komisi. Ya kan gitu kan? Benar. Betul. Nah, itu di dunia nyata ada seperti itu, dan itu ditawarkannya melalui dunia maya, melalui internet kan. Jadi di internet dia membangun aplikasi. Kalau yang tadi jualan selendang tadi di IG ya kan, sebagai apa itu kalau orang di IG itu reseller. Apa ya yang jadi bintang IG itu kan? Mentor itu. Iya, Ambasador BI. Iya gitu. Kemudian endorse itu. Endorse kan kita kisah ketipu endorse kan gitu ya, mengendorse. Sampai pejabat pemerintahan juga ikut ya. Pejabat pemerintahan juga ikut. Acara ini dipersembahkan oleh